nama saya Wulandari dengan NIM 11112221005 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks dengan metode Cramer, pelajaran matematika bisnis. Oke, pertama-tama kita akan membahas terkait aturan Cramer. Dalam bidang aljabar linier, aturan Cramer atau Cramer-Lord merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Karena melibatkan matriks dan determinannya, maka pembaca dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks setidaknya untuk ukuran 2x2 dan 3x3. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai aturan Cramer. Sistem persamaan linier yaitu sekumpulan persamaan linier dengan sejumlah variabel tertentu. Bentuk umum sistem persamaan linier dengan n variabel adalah A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik-titik ditambah A1N XN sama dengan C1. Terus A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik ditambah A2N XN sama dengan C2. Lalu AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah A titik-titik ditambah ANN XN sama dengan CN. Yang kedua ada matriks koefisien, yaitu matriks yang entry-nya disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel 3x dikurang 2y sama dengan 6, 2x dikurang y sama dengan 4, maka matriks koefisiennya adalah 3 min 2, 2 min 1. Yang ketiga, matriks konstanta, yaitu matriks yang entry-nya disusun dari konstanta pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel 3x dikurang 2y sama dengan 6, 2x dikurang y sama dengan 4, maka matriks konstantanya adalah 6, 4. Aturan Cramer untuk SPLDV berikut suatu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV berikut. A11X ditambah A12Y sama dengan C1. A21X ditambah A22Y sama dengan C2. Determinan matriks koefisien dari SPLDV di atas adalah D sama dengan A11, A12, A21, dan A22. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, C2, A22. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11 C1, A21 C2. Penyelesaian atau solusi dari SPLDV di atas adalah pasangan berurut X, Y dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D. Baik, kita lanjut. Aturan Cramer untuk SPLTV. Di sini ada A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan C1. A21X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan C2. A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan C3. Solusi dari sistem tersebut adalah X, Y, Z, di mana X sama dengan DX per D sama dengan, nah di sini kan karena ditanyanya yang X, jadi ininya kita ganti dengan yang C1, C2, dan C3. Jadi C1, C2, dan C3-nya kita taruh di posisi yang X. Lalu yang Y kita taruh di sini di tengah. Untuk yang Z kita taruh di akhir. Jadi X sama dengan DX per D sama dengan C1, C2, dan C3. Lalu A12
A22 dan A32 dan A13, A23 dan A33 sama dengan, nah kalau yang D ini tetap kita masukkan juga X-nya, yang bagian X ini, tapi yang X, Y, Z-nya kita nggak usah masukkan. Ini ada A11, A21, A31. Ini tetap kita masukkan juga. Untuk yang X sama Z-nya kita taruh di bawah lagi, A12, A22 dan A32. A13 ditambah A23, A33. Nah, di sini ada yang Y. Y sama dengan DY per D sama dengan, nah ini kan ditanyanya yang Y, ini untuk yang Y. Nah, yang Y itu sekarang kita ganti sama C1, C2, C3. Jadi C1, C2, C3-nya kita taruh di tengah untuk menggantikan yang Y di sini. Jadi A11, A21, A31. Yang Y-nya sudah kita ganti yang C1, C2, C3. Lalu yang Z-nya A13, A23 dan A33. Untuk yang D-nya sama seperti ini, kita tulis semuanya. A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Untuk yang Z, ini C1, C2, C3-nya kita taruh di akhir karena ini bagian yang punyanya Z. Nah, yang Z sama dengan DZ per D. Ini tetap kita tulis, XY-nya tetap kita tulis. Untuk yang Z kita ganti C1, C2, C3. Jadinya A11, A21, A31, A12, A22, A32, C1, C2, C3, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Dengan syarat D sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Kita kerjain bareng-bareng yuk. Nah, selesaikan sistem persamaan 4x ditambah 5y sama dengan 2. 11x ditambah y ditambah 2z sama dengan 3. X ditambah 5y ditambah 2z sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan Cramer, bentuk matriks dari SPLTV di atas adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan kita nggak usah nulis lagi X, Y sama Z-nya kan. Nah, di sini ada 4 dari sini, dari 4X ini. Terus ada 11 dari 11X dan 1 dari yang X. Nah, kalau X itu berarti kalau hanya X hitungnya hanya 1. Nah, di sini ada 5 dari 5Y, 1 dari Y, terus 5 dari 5Y. Nah, ini karena 0, ini 0 karena di sininya emang bagian yang atasnya ini memang tidak ada bagian Z-nya, jadi kita tulis 0. Lalu 2 dari 2Z, 2 lagi dari 2Z yang di bawah. Nah, terus kita buat nih buka kurung tutup kurung, di sininya X, Y, Z sama dengan 2, 3, 1 dari yang sini. Hasil totalnya dari 2, 3, 1. Dengan demikian, kita akan menentukan nilai determinan matriks koefisien D beserta DX, DY, dan DZ sebagai berikut. Nah, di sini perhitungannya menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Oke, jadi ini penyelesaian untuk contoh soal sebelumnya tadi ya. Ini biasa nih, jadi kita tulis ini tuh dari yang contoh soal yang tadi ya, yang tapi tanpa tulisan X, Y, Z yang di belakangnya ini ya. Jadi tanpa ada hasil dari yang 2, 3, 1. Jadi yang 2, 3, 1 itu nanti akan kita pakai di AX, AY, dan AZ. Jadi kita bahas dulu yang A biasa. Jadi A sama dengan di garis awal 4, 11, 1, 5, 1, 5,
022, terus kita garisi di akhir lagi, terus sama dengan 411 515 022, terus kita garisin di akhir lagi. Nah, ini tuh kita tulis yang awal ini kita tulis lagi di kedua ini. Jadi ini sama itu sebenarnya sama. Terus ini 411 515 itu kita dapat dari yang dua awal ini nih. Kita tulis lagi di akhir. Tapi untuk yang ketiga ini nih, yang bagian 022 itu kita nggak usah tulis lagi di akhir, karena kita hanya memerlukan dua di awal ini aja. Terus kita nggak usah pakai garis akhir. Terus kita langsung sama dengan buka kurung 4 kali 2. 4 kali 2 itu dapatnya dari sini 4 dikali 1 kali 2. Terus ditambah 5 kali 2 kali 1, dapatnya dari sini 5 dikali 2 dikali 1. Terus ditambah 0 dikali 11 kali 5. Itu dapatnya dari sini 0 dikali 11 dikali 5. Terus kita tutup kurung. Terus dikurangin, kita buka kurung lagi, 0 kali 1 kali 1 itu dapatnya dari sini 0 sini nih yang kedua, 0 kali 1 kali 1, terus ditambah 4 kali 2 kali 5 itu dapatnya dari sini 4 kali 2 kali 5, terus ditambah 5 kali 11 kali 2, dapatnya dari sini 5 kali 11 kali 2. Terus kita tutup kurung, sama dengan hasilnya 132. Jadi hasil ini tuh total ini dikali dikurang total ini. Jadi 4 kali 2 itu kan 8 ya. Terus 5 kali 2 itu 10. Terus 0 kali 11 kali 5 itu hasilnya 0, karena 0 kali 11 kali 5. Jadi dimanapun kalau awalannya 0 pasti bakalan hasilnya 0, bukan 55 ya. Terus dikurangin 0 kali 1 kali 1 itu hasilnya 0. Terus 4 kali 2 kali 5 itu hasilnya 40. Terus ditambah 5 kali 11 kali 2 itu hasilnya 110. Jadi di sini 18 dikurang 150 sama dengan min 132. Oke. Terus kita lanjut lagi yang ke AX. AX sama dengan 231. Kita pakai ini kan kita udah mulai nulis 231 karena kita menggantikan yang X. Jadi kan ini yang pertama X, terus Y sama Z. Nah, X ini 231515022. Kita garis awal sama di akhir, terus sama dengan kita garis lagi di awal 2 dikali 2 3 1, terus 515022. Jadi yang awal ini sama yang kedua ini kita tulis sama ya, sama kayak yang tadi A biasa ini. Terus kita tulis lagi nih 2 ini kita ambil dari yang 2 awal. Jadi 2 3 1 5 1 5. Nah, terus sama dengan buka kurung 2 kali 1 kali 2, dapatnya dari 2 kali 1 kali 2 nih. Terus ditambah 5 kali 2 kali 1, dapatnya dari sini 5 dikali 2 dikali 1. Terus ditambah 0 kali 3 kali 5, dapatnya dari sini 0 kali 3 kali 5. Oke. Terus tutup kurung sama dikurang, buka kurung 0 nih, 0 ini 0 dikali 1 dikali 1, kita tulis di sini. Terus ditambah ini harusnya juga ini ya kebalik ya, jadinya 5 kali 2 kali 3 dulu nih, 5 dikali 2 dikali 3, ditambah lagi 2 kali 2 kali 5 nih, 2 kali 2 kali 5 sama dengan ini tuh total ini dikurang total ini hasilnya 36. Oke, kita lanjut yang bagian AY. AY sama dengan 4 11 1 2 3 1 0 2 2. Jadi kita tulis yang 231 itu di bagian tengah karena ini kan X, Y, Z. Jadi kan yang kalau yang X tadi kan kita taruh di awal nih. Nah, kalau karena ini Y jadi kita taruh di tengah karena bagian Y ya. Terus 0 2 2.
Nah, ini ditulis lagi 2 kali dari yang awal sini. 4, 11, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 2. Terus kita di garis awal sama akhir, terus 4, 11, 1, 2, 3, 1 dapat dari yang 2 awal ini. Terus sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 itu hasilnya 24, ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 itu hasilnya 4, ditambah 0 kali 11 kali 1 itu hasilnya 0. Terus dikurang 0 kali 3 kali 1 itu hasilnya 0, ditambah 4 kali 2 kali 1 itu hasilnya 8, ditambah 2 kali 11 kali 2 itu hasilnya adalah 44. Sama dengan jadi ini hasilnya kan tadi totalnya 28 dikurang 52 hasilnya min 24. Terus yang AZ ini 4, 11, 1, 5, 1, 5, 2, 3, 1. Kita tulis 2, 3, 1 di akhir karena ini bagian Z. Terus sama dengan 4, 11, 1, 5, 1, 5, 2, 3, 1. Kita tulis lagi nih yang awal sini sama yang kedua ini kita tulis sama. Terus 4, 11, 1, 5, 1, 5 itu dapat dari yang 2 awal. Terus sama dengan 4 kali 1 hasilnya 4. Terus ditambah 5 kali 3 kali 1 itu hasilnya 15, ditambah 2 kali 11 kali 5 itu hasilnya 110. Terus dikurang 2 kali 1 kali 1 itu hasilnya 2, ditambah 4 kali 3 kali 5 itu hasilnya 60, ditambah 5 kali 11 kali 1 itu hasilnya 55. Jadi total ini kan 129 dikurang 117 itu hasilnya adalah 12. Jadi di sini berdasarkan aturan Cramer kita peroleh penyelesaian SPLTV tersebut sebagai berikut. Jadi kan ini X sama dengan AZ per A. Ini kita garis awal sama akhir ya. Sama dengan hasil dari tadi AZ kan min 36 ya. Per hasil yang A biasa itu kan min 132. Jadi min 36 per min 132 sama dengan 3 per 11. Terus yang Y garis awal sama akhir AY per A sama dengan min 24 per min 132 sama dengan 2 per 11. Terus yang bagian Z sama dengan AZ per A sama dengan 12 per 132 sama dengan min 1 per 11. Oke, terima kasih. Segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.